kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, selamat berakhir pekan ya guys ya. Kita akan lanjutkan konten kita yaitu The Legend of Neverland guys. Oke, bagi kalian yang sedang nikmati akhir pekan, Mas Jul ucapkan selamat berliburan akhir pekan ya guys ya. Semoga konten-konten Mas Jul dapat membantu kalian dalam bermain The Legend of Neverland ya. Mas Jul juga meminta maaf karena kemarin sempat tidak membalas email ataupun komentar kalian satu persatu ya guys ya, karena menumpuk banyak sekali, tapi Mas Jul sudah membaca. Mungkin Mas Jul akan menjawab dalam video-videonya Mas Jul ya guys ya. Seperti kemarin ada yang bertanya bagaimana dengan konten Sumit dan sebagainya. Ya ini mohon maaf ya guys, Mas Jul belum bisa mengupload atau membuat konten Sumit ya guys ya, karena yang pertama berhalangan dengan videonya. Kemarin sebetulnya Mas Jul sudah membuat videonya ya guys ya, cuma videonya ternyata itu ada bagian-bagian yang rusak guys, jadi nggak bisa Mas Jul up. Oke, untuk konten ini biasanya guys ya, Mas Jul akan melanjutkan tentang order rahasia atau secret order ya guys ya. Bagi kalian yang belum membuka secret order ataupun masih kurang, silakan kalian tonton video ini guys ya. Lalu untuk lebih jelas nanti kalian stop videonya, lalu kalian screenshot ya guys ya. Ini Mas Jul sampai hari ini sampai sudah yang nomor 25 ya guys ya. Jadi untuk kalian yang belum melengkapi silakan dilengkapi ya guys ya. Lalu kalau dari kalian kemarin ada yang tanya, Mas Jul kok ada kode yang nggak bisa dimasukkan. Oke, itu kode yang nggak bisa dimasukkan itu dengan tanda aneh ya guys ya, seperti tanda spasi dan sebagainya, seperti nomor 20 guys. Itu caranya ya guys ya, kalau ada kawan kalian yang sudah menyelesaikan, minta di copy pastekan, atau kalau tidak kalian gunakan obornya saja ya guys ya, untuk membuka bagian yang susah seperti nomor 20 itu ya guys ya. Itu spasinya kan tidak jelas ya guys, itu memang agak susah emang. Jadi ini kalian silakan untuk di screenshot saja ya guys ya, di stop videonya lalu di screenshot. Oke, kita bahas kemarin beberapa ada yang tanya ke Mas Jul, bagaimana cara F2P bersaing ya. Oke, nanti Mas Jul sepilkan sedikit-sedikit bagaimana cara F2P bersaing di dalam game ini guys. Sebetulnya untuk F2P sendiri untuk bersaing lawan spender itu Mas Jul kalau boleh kata itu berat ya guys ya, memang berat. Karena apa? Namanya spender itu pasti akan lebih unggul daripada F2P, tapi kita tidak boleh berkecil hati. Jadi minimal kita bisa bersaing lah untuk mengimbangi gitu guys. Ya ini event-eventnya ya biasa ya guys ya. Kita lanjutkan lagi kembali bahasannya. Jadi bagaimana cara mengimbanginya? Untuk F2P sendiri Mas Jul menyarankan itu kalian gunakanlah job warrior ya guys. Kenapa warrior? Karena warrior itu nanti di advance job yang 75 itu menambah BP-nya besar guys. Lalu selain itu di job warrior itu ada red vampire ya guys. Itu sangat membantu kalian dalam survive ya guys. Gitu. Tapi Mas Jul menggunakan warrior gladiator itu tidak akan ada damage-nya. Ya betul guys, tidak akan damage-nya. Tapi Mas Jul tanya, apa kalian yang F2P itu bersaing dengan damage dengan spender itu ada yang melebihi gitu? Mas Jul ingin bertanya. Kalau memang ada, coba nanti kalian sharing-sharing lah di kolom komentar bagaimana caranya F2P untuk menyanyi damage spender, hack spender ya. Kalau Mas Jul pribadi itu pun kalah dengan yang spender ya guys ya, gitu guys. Nah, di sini untuk bersaingnya kita minimal untuk menyaingi itu ya menggunakan job warrior, karena BP-nya itu untuk yang di 75 job itu akan menambah 9.500-an, beda dengan Mac dan lainnya itu kurang lebih hanya menambah 6.500 ya kalau nggak salah ya kalau itu. Tapi di sini status yang paling cocok yaitu warrior dan Mac ya guys, itu cocok karena ada smash dan touch-nya ya gitu ya. Oke, di sini Mas Jul pribadi masih peringkat 7 ya guys ya. Jadi ya belum dibilang tinggi lah ya, masih belum terlalu tinggi, masih hanya baru peringkat 7, itu pun
nanti akan mungkin akan akan tersalip-salip oleh yang di bawahnya Mas Jul karena mereka spender ya guys ya. Jadi ini hanya sementara saja guys. Jadi nanti mungkin akan turun ke 10 ataupun ke 11 Mas Jul gitu. Oke, ini di sini rata-rata sudah ada dep ya guys ya. Di sini Mas Jul masih below float. Gitu guys, karena terhalang oleh fairy ya guys ya, karena below float untuk ke Hadul itu harus bintang partnernya ada 4. Oke, di sini Mas Jul akan menunjukkan Mas Jul itu F2P guys ya, tidak top up sama sekali. Gitu guys, bisa dilihat ini Mas Jul no top up ya guys ya, kecuali hanya serigala ya guys. Oke, jadi Mas Jul bertahan tanpa top up hanya menggunakan serigala saja guys. Ya di sini kemarin ada yang tanya top up yang worth it ya guys. Untuk top up yang worth it menurut Mas Jul ya ini 17k mendapatkan link 10 ya guys, yang link orange. Ini worth it ya guys ya kalau menurut Mas Jul ya, karena dengan 20.000 saja bisa mendapatkan gampangannya 1.500 seed pelangi lah ya, karena link orange ini kan 10 kali summon ya. Ini berguna untuk nanti event Holy ya guys ya. Jadi di sini eventnya Mas Jul masih belum push lah ya, karena Mas Jul gacha itu nanti akan fokusnya ke Holy dan air saja guys. Untuk sisanya Mas Jul hanya untuk melengkapi teritori elemen saja ya. Kenapa Mas Jul air ya? Gimana ya guys? Untuk menyaingi damage spender itu sangat susah guys. Jadi minimal Mas Jul itu bertahan dan tidak KO lah ya gitu. Oke, untuk mendapatkan status ya tentu saja kalian harus membuat kristal ya guys. Kristal harus kalian buat dan juga harus rajin ya guys. Jadi memang kalau F2P itu ya intinya harus rajin ya guys ya. Lalu fokus ke FF yang menurut kalian yang memberikan terbesar untuk char kalian. Kalau Mas Jul ya air ya guys, paling gampang karena kita mendapatkan modal si Lotus ya guys. Jadi air itu memang paling gampang untuk dinaikkan guys. Tapi memang setelah muncul ada pengguna user Holy itu, untuk FF air itu memang akan sedikit terhambat ya guys. Tapi nanti setelah level 150 kalian bisa menggunakan Eco 7 air, itu nanti akan mulai bisa bersaing kembali guys. Memang agak late game ya gitu. Tapi memang kalau untuk user Holy itu ya Mas Jul boleh kata memang untuk bertarung PvP itu memang strong ya. Jadi Eco Holy itu adalah counter semua elemen guys. Jadi mau gimana ya. Jadi minimal ya kalau kalian menggunakan air itu ya bisa bertahan lah, tidak KO lah gitu. Harapannya kalau F2P itu ya guys, lawan spender yang menggunakan full Holy ya. Karena Holy ya selain sakit juga skillnya itu bervariasi, ada yang debuff dan ada yang buff juga guys gitu. Seperti Liko itu stunnya 6 detik ya guys ya, itu mirip dengan Lavender ya, itu membuat tidur lawan 6 detik juga ya, kurang lebih itu agak lama ya. Jadi menurut Mas Jul itu ya selain Holy itu ya yang bisa digunakan untuk bersaing ya FF air guys. Kalau api itu menurut Mas Jul itu kalian untuk yang fokus ke DPS ya, jadi kalau bisa itu one hit kill. Kalau tidak one hit kill itu akan susah. Oke, di sini Mas Jul TE hanya kurang lebih 2.400.000 ya guys ya. Di sini kawan Mas Jul ya spender ya, dia 4.500.000 ya guys ya, yaitu jadi perbedaan spender dan F2P ya guys ya, damage-nya pasti akan kelihatan sekali guys. Apalagi di sini Mas Jul menggunakan warrior. Oke, ini statusnya ya guys ya. Di sini masih yang perlu perbaikan adalah touch-nya ya guys, touch dan block. Tapi di sini Mas Jul akan fokuskan ke critical dan smash ya guys, karena untuk di burning soul ya guys, burning soul dan the summit gitu guys. Karena kalau untuk meratakan keempatnya itu akan sangat susah guys. Jadi Mas Jul putuskan untuk menaikkan critical dan smashnya terlebih dahulu guys dengan menggunakan fiery air ya guys ya. Ya kalau ada menggunakan fire air tidak akan ada damage-nya mas, percuma. Iya betul guys, tapi ini kan Mas Jul membuat untuk jangka ke depan ya guys ya. Jadi dengan air kita tetap bisa survive
lalu bisa memberikan sedikit perlawanan lah gitu guys. Oke guys, untuk konten kali ini sekian guys, bila ada yang ditanyakan silahkan komen saja ya guys ya. Dukung terus Mas Juli guys ya, menuju 5.000 subscriber ya guys. Oke, see you next time guys. Bye bye.